Di mata kuliah probabilitas dan statistika ini akan dibahas lanjutan dari materi peluang sebelumnya. Pokok bahasan yang akan dibahas yaitu peluang bersyarat, probabilistically independent, kemudian teorema Bayes beserta aplikasinya. Sifat-sifat peluang berikut. Ada 7 sifat peluang, di mana sifat pertama itu merupakan bahwa peluang suatu kejadian komplement itu sama dengan 1 dikurang peluang kejadian tersebut. Sifat yang kedua yang sebelumnya juga telah diuraikan ya sebelumnya, bahwa peluang suatu kejadian itu lebih besar dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Kemudian peluang kejadian kosong, himpunan kosong itu adalah 0. Nah, lalu kalau sifat 4 itu menyatakan bahwa apabila ada 2 kejadian yang saling beririsan. Lalu sifat 5 menyatakan bahwa apabila 2 kejadian digabung atau unionnya. Nah, kemudian sifat ke-6 ini menyatakan bahwa peluang union dari kejadian sebanyak n itu sama dengan sigma dari peluang kejadian AK dikurang dengan sigma dari peluang irisan dari kejadian yang lainnya. Gitu. Nah, lalu sifat 7 itu merupakan himpunan bagian, misalnya himpunan A1 atau kejadian A1, himpunan bagian dari kejadian A2. Maka dari sini peluang A1 pasti lebih kecil sama dengan peluang kejadian A2. Peluang kejadian majemuk. Bila A dan B kejadian sembarang pada ruang sampel S, maka probabilitas gabungan kejadian A dan B adalah kumpulan semua titik sampel yang ada pada A atau B atau pada keduanya, sehingga dapat dinyatakan seperti ini. Sedangkan apabila ada 3 kejadian pada ruang sampel S, maka akan dapat dinyatakan peluang gabungan dari 3 kejadiannya, yaitu seperti ini. Contohnya diberikan contoh seperti ini. Maka untuk menyelesaikannya, pertama dengan memisalkan dulu bahwa kejadian lulus matematika adalah M, lalu kejadian lulus bahasa Inggris adalah B, maka akan dicari probabilitas Ari lulus salah satu pelajaran tersebut. Maka menggunakan peluang 2 kejadian yang digabung, yaitu peluang M union B, sehingga akan diperoleh hasilnya adalah 31/36. Contoh yang lainnya mengenai lapisan semikonduktor ya. Di sini diberikan tabel mengenai lokasi pada sputtering tool pada pembuatan semikonduktor. Nah, di sini ada lokasinya di pusat sama tepi. Lalu jenis kontaminasinya itu ada yang rendah, tinggi. Nah, maka dari sini akan dicari peluang kejadian suatu lapisan dari pusat atau berisi sputtering toolnya terkontaminasi tinggi. Penyelesaiannya dengan memisalkan terlebih dahulu bahwa kejadian berisi kontaminasi tinggi adalah H, lalu kejadian saat lapisan berada di pusat sputtering tool adalah C, maka dari data yang diberikan pada tabel dapat ditentukan peluang H, lalu peluang C, dan peluang H iris C. Maka untuk menentukan peluang H gabung C itu sama dengan menggunakan rumus gabungan 2 kejadian, mencari peluangnya, maka dapat ditentukan, dapat diperoleh bahwa peluang H gabung C sama dengan 872/940. Peluang kejadian saling lepas. 2 kejadian saling lepas atau sering disebut disjoint event atau mutually exclusive. Bila A dan B 2 kejadian saling lepas, maka berlaku peluang A gabung B sama dengan PA tambah PB, karena kedua kejadian ini tidak memiliki irisan. Lalu kalau ada 3 kejadian yang saling lepas, maka akan berlaku rumusnya seperti ini. Contohnya, berapakah probabilitas mendapatkan total 7 atau 11 bila sepasang dadu dilemparkan? Penyelesaiannya, dengan memisalkan bahwa A adalah kejadian diperoleh total 7, maka himpunan A itu ada sebanyak 6. Lalu
B adalah kejadian diperoleh total 7, maka himpunan B itu ada sebanyak 2. Sehingga probabilitas mendapatkan total 7 atau 11 adalah peluang A gabung B. Nah, karena di sini antara kejadian A sama B tidak memiliki irisan, sehingga akan diperoleh peluang gabungan dari dua kejadian A dan B itu adalah 8/36. Berikut diberikan contoh. Tabel berikut menunjukkan proporsi lapisan di setiap kategori. Jadi dari jumlah partikel yang terkontaminasi ada 0, 1, 2, 3, 4, bahkan lebih 5 atau lebihnya. Nah, proporsi lapisannya itu ada di tengah dan ada di pinggir. Nah, yang menjadi pertanyaannya, berapakah probabilitas bahwa suatu lapisan di edge atau berisi 4 atau lebih partikel? Kemudian, berapa probabilitas bahwa lapisan berisi kurang dari 2 partikel atau keduanya berada di edge dan berisi lebih dari 4 partikel? Untuk penyelesaiannya, yang pertama, dengan memisalkan E1 itu adalah kejadian suatu lapisan berisi 4 atau lebih partikel. Lalu, kejadian E2 merupakan kejadian bahwa satu lapisan ada di edge. Sehingga dari tabel itu diperoleh bahwa peluang E1-nya 0,15, peluang E2-nya 0,28, dan peluang E1 iris E2 0,04. Sehingga kita dapat menentukan bahwa peluang E1 gabung E2 itu adalah 0,39. Lalu untuk yang B, nah untuk yang B ini ada dua kejadian juga dimisalkan berdasarkan pertanyaan yang diberikan. Misalkan E1-nya kejadian bahwa suatu lapisan berisi kurang dari 2 partikel. Lalu E2-nya kejadian bahwa suatu lapisan ada di edge atau berisi lebih dari 4 partikel. Sehingga dari tabel dapat dicari peluang E1-nya, peluang E2, dan peluang E1 iris E2-nya. Sehingga dapat ditentukan bahwa peluang kejadian E1 digabung dengan E2 itu adalah 0,63. Peluang kejadian saling komplementer. Bila A dan A aksen, dua kejadian dalam S yang saling komplementer, maka berlaku peluang A aksen sama dengan 1 dikurang PA. Berikut contohnya. Pada pelemparan dua dadu, jika A adalah kejadian munculnya muka dadu sama, hitunglah probabilitas munculnya muka dua dadu yang tidak sama. Misalkan A merupakan kejadian munculnya muka dua dadu yang sama, yaitu ada 6 kali. Maka peluang A itu sama dengan 6/36. Sehingga probabilitas munculnya muka dua dadu yang tidak sama, artinya itu adalah komplementer dari A. Sehingga PA aksen sama dengan 1 dikurang PA, sehingga akan diperoleh hasilnya adalah 30/36. Peluang kejadian saling bebas. Dua kejadian saling bebas atau disebut independen, dikatakan saling bebas artinya kejadian itu tidak saling mempengaruhi. Dua kejadian A dan B dalam ruang sampel S dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi probabilitas terjadinya kejadian B. Dan sebaliknya, kejadian B tidak mempengaruhi probabilitas terjadinya kejadian A. Bila A dan B dua kejadian saling bebas, maka akan berlaku peluang A iris B itu adalah PA kali PB. Berikut contohnya, pada pelemparan dua uang logam secara sekaligus, apakah kejadian munculnya muka dari uang logam pertama dan uang logam kedua saling bebas? Penyelesaiannya dengan menentukan terlebih dahulu ruang sampelnya. Apabila dua buah uang logam dilempar sekaligus, maka akan terdapat 4 jumlah ruang sampel, anggota sampelnya. Lalu kejadian A ini misalkan kejadian munculnya muka dari uang logam 1. Berarti PA-nya itu adalah 2/4. Lalu yang B itu kejadian dari uang logam kedua, PB-nya berarti 2/4 juga. Apabila diiris A dan B, maka akan diperoleh hasil irisannya yaitu hanya ada 1 kali, sehingga peluangnya adalah 1/4. Bila A dan B saling bebas, maka akan berlaku
PA iris B itu sama dengan 1/4. Jadi A dan B saling bebas. Peluang bersyarat. Probabilitas bersyarat atau conditional probability adalah probabilitas suatu kejadian B terjadi dengan syarat kejadian A lebih dulu terjadi, atau akan terjadi, atau diketahui terjadi. Ditunjukkan dengan P, B bersyarat A, yang dibaca probabilitas di mana B terjadi karena A terjadi. Sehingga mencari P, A bersyarat B dapat dituliskan seperti ini. Contohnya diberikan sebagai berikut. Nah, untuk mendapatkan peluang bahwa kedua sekring itu rusak, dengan terlebih dahulu memisalkan A itu adalah kejadian sekring pertama rusak, lalu B kejadian sekring kedua rusak, maka peluang kedua sekring itu rusak itu adalah PA iris B. Sehingga PA iris B itu sama dengan PA kali P B bersyarat A. Karena dari sini kejadian A terjadi dulu, baru kejadian B, sehingga ini merupakan kejadian bersyarat, peluang bersyarat, karena diambilnya itu satu demi satu dari kotak tersebut. Sehingga di sini yang ditanya itu peluang kedua sekring itu rusak itu adalah PA iris B. Maka digunakan PA kali PB bersyarat A, sehingga diperoleh hasilnya PA-nya karena yang rusak 5, sehingga peluangnya 5/20. Lalu PB bersyarat A itu adalah karena yang dari kejadian A-nya sudah terjadi, peluangnya diambil pengambilan pertama. Maka peluang B itu pada pengambilan kedua itu adalah 4/19. Sehingga dikalikan hasilnya adalah 1/19. Contoh yang lain lagi, berikut diberikan tabel populasi orang dewasa yang tamat SMA di suatu kota, dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan status pekerjaan. Nah, yang ditanya, peluang terpilihnya pria dengan status bekerja itu dapat ditentukan terlebih dahulu dengan memisalkan kejadian A, orang yang terpilih dengan status bekerja, B, pria yang terpilih. Maka, P, peluang B bersyarat A, karena dari sini terlebih dahulu yang dipilih adalah yang berstatus bekerja, lalu dengan syaratnya itu adalah pria. Maka digunakan peluang B bersyarat A, maka diperoleh hasilnya 23/30. Nah, dari data yang sebelumnya, boleh juga ada beberapa probabilitas yang boleh dicari dari data tersebut. Jadi bisa ketiga-tiga ini, yaitu boleh dicari berapa peluang pria dengan status tidak bekerja, lalu apabila wanita dengan status bekerja, kemudian wanita dengan status tidak bekerja. Partisi dan peluang total. Jika B1, B2 sampai dengan Bn adalah subset-subset dari ruang sampel S dengan kondisi sebagai berikut, maka B1, B2 sampai dengan Bn itu disebut partisi dari S. Jadi apabila digambarkan secara visualisasi, maka dari sini ada partisi dari B1, B2 sampai dengan Bn, sehingga apabila digabung itu merupakan ruang sampel. Kemudian apabila misalnya mencari peluang kejadian A, berarti peluang A itu dapat dinyatakan dengan penjumlahan dari peluang A itu diiris terhadap partisi-partisinya. Nah, atau boleh juga dituliskan berdasarkan rumus dari probabilitas bersyarat bahwa PA-nya akan menjadi seperti ini. Nah, sehingga secara umum peluang kejadian A itu dapat dinyatakan dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari PBI kali DA bersyarat BI. Ini merupakan teorema peluang total. Berikut contohnya, mengenai kontaminasi semikonduktor diberikan data sebagai berikut. Jadi ada peluang gagal,
lalu level kontaminasinya, lalu peluang dari levelnya. Nah, misalkan F menunjukkan peristiwa bahwa produk gagal dan H menunjukkan peristiwa bahwa chip terkena kontaminasi tinggi, maka akan ditentukan probabilitas bahwa produk gagal atau peluang F. Untuk menyelesaikannya, dengan memisahkan tadi F adalah kejadian produk gagal, lalu H merupakan kejadian chip terkena kontaminasi tingkat tinggi, maka dari tabel itu diperoleh bahwa peluang F bersyarat H itu 0,10, lalu peluang F bersyarat H aksen itu adalah 0,05. Lalu peluang H-nya 0,20 dan peluang H aksen itu adalah 0,8. Maka peluang F dapat ditentukan dengan menggunakan rumus partisi total. Peluang teorema total tadi, sehingga akan diperoleh hasilnya 0,02. Contoh yang lain lagi, ini mengenai kegagalan semikonduktor. Jadi diasumsikan bahwa probabilitas berikut adalah kegagalan produk pada tingkat kontaminasi dalam pembuatan. Jadi ada level kontaminasinya ada 3, high, medium, low, dan masing-masing probabilitas kegagalannya. Lalu, dalam menjalankan produksi tertentu, 20% dari chip dikenakan tingkat kontaminasi yang tinggi, 30% menengah, dan 50% rendah. Maka yang ditanya probabilitas suatu produk menggunakan salah satu chipnya gagal. Maka penyelesaiannya dapat disederhanakan dengan menggambarkan diagram pohonnya. Maka dari sini diperoleh dibagi berdasarkan kontaminasi tinggi, sedang, dan rendah. Lalu masing-masing dicari peluang kontaminasinya, ya kontaminasinya itu gagal atau tidak gagal. Maka dari sini yang pertama diperoleh 0,10, ini dari tabelnya. Sama untuk setiap kontaminasi dicari berapa peluang gagal bersyarat kontaminasinya dan peluang tidak gagal bersyarat kontaminasinya. Maka selanjutnya akan dicari peluang dari hanya ya di sini didapat dari sini hasilnya di antara kontaminasi tinggi kontaminasinya peluang gagal berkontaminasi tinggi ini. Lalu demikian ini juga dikali setiap nilainya. Maka peluang F ya, peluang F atau peluang gagal itu dengan menjumlahkan hasil dari perkalian untuk yang gagal, yaitu yang gagal ini 0,02 lalu 0,003 kemudian ditambahkan dengan 0,005 sehingga menghasilkan hasilnya 0,0235. Teorema Bayes, jika B1, B2 sampai dengan Bn adalah subset dari ruang sampel S, andaikan terjadi peristiwa A, berapa peluang terjadinya peristiwa BJ? Jadi dengan menggunakan definisi peluang bersyarat dan teorema peluang total, maka akan diperoleh teorema Bayesnya seperti ini. Jadi masih ada hubungannya dengan peluang bersyarat. Contohnya, dengan contoh yang sebelumnya, kontaminasi semikonduktor, ya ada datanya di sini, peluang gagal, levelnya, dan peluang dari levelnya. Nah, F ini menunjukkan peristiwa bahwa produk gagal, dan H kontaminasi tinggi. Maka dapat ditentukan probabilitas bahwa produk gagal atau PF itu adalah PH bersyarat F ya sama dengan PF bersyarat H kali PH per PF, maka akan diperoleh hasilnya 0,83. Berikut contoh yang lain untuk penerapan teorema Bayes. Jadi di sini
Ada perusahaan telemetri mengambil pasokan transistor dari 3 produsen yang berbeda. Misalnya dimisalkan produsen A 55%, B 30%, maka sisanya itu produsen C. Lalu terdapat pula 8% dari transistor yang dipasok oleh A mengalami kecacatan, lalu dari B dan C masing-masing 5% dan 4%. Maka dari sini ada 5 pertanyaan dari masalah yang diberikan. Penyelesaiannya, untuk yang bagian A, untuk menggambarkan diagram pohonnya, dimisalkan dulu kejadiannya bahwa A itu adalah produsen A, B itu dari produsen B, C dari produsen C, lalu G itu event yang terambil transistornya baik, lalu G bar itu adalah event terambilnya transistornya cacat. Maka untuk menggambarkan diagram pohonnya akan lebih mudah. Nah, berikut diagram pohonnya. Jadi dari diagram pohon ini diperoleh tadi bahwa dari produsen A itu peluangnya 55%, lalu B itu 0,30% atau 0,30, jadi ditulis dalam desimal, dan sisanya itu adalah 15% atau 0,15. Nah, kemudian di dalam masalah yang diberikan bahwa peluang dari produsen A itu cacat itu 0,08 ya, ini 0,08. Maka komplementnya itu berarti baik di produsen A itu 1 dikurang 0,08. Kemudian untuk yang dari produsen B yang cacat itu tadi 0,05. Maka komplementnya itu 1 kurang 0,05 untuk yang baik ya 0,95. Sama halnya juga di produsen C ya, yang cacatnya 0,04, berarti yang baiknya itu 0,96. Nah, maka ini dikalikan ya, PA. Jadi masing-masing dikalikan PA. PA dikali dengan PG bar bersyarat A. Jadi tadi kan dikalikan nih masing-masing, maka akan diperoleh hasilnya segini ya. Setiap cabang dari diagram pohonnya dikalikan. Nah, ini berdasarkan rumus teorema Bayes tadi. Maka untuk pertanyaan selanjutnya itu dapat dengan mudah kita kerjakan dengan melihat dari diagram pohonnya saja. Nah, misalnya untuk pertanyaan B, yang ditanya itu adalah peluang bahwa sebuah transistor diambil secara acak dan ternyata cacat. Berarti dari sini transistor itu bisa aja dari produsen A, B, dan C, tetapi dia cacat sehingga kita menjumlahkan hasilnya untuk dia peluangnya cacat. Nah, jadi masing-masing dijumlahkan maka diperoleh hasilnya 0,065. Lalu untuk pertanyaan C itu peluang yang tidak cacat. Nah, ini juga sama, berarti kita menjumlahkan untuk peluang yang tidak cacat atau yang baik, maka diperoleh hasilnya 0,935. Atau bisa juga dengan menggunakan bahwa peluang tidak cacat itu adalah 1 dikurang peluang cacat yang telah diperoleh dari bagian B tadi. Sama hasilnya. Nih, memperoleh hasil yang sama. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, peluang bahwa transistor yang terambil cacat berasal dari produsen B. Maka dari diagram pohon yang tadi dapat dilihat peluang di mana dari produsen B itu cacat, hasilnya segini, lalu dibagi dengan peluang cacat, maka diperoleh hasilnya 0,2308. Demikian juga untuk pertanyaan yang E, di mana transistor yang terambil tidak cacat berasal dari produsen A. Ini sama, tinggal dilihat dari produsen A yang terambil tidak cacat, itu tadi ini hasil perkaliannya, lalu dibagikan dengan peluang yang tidak cacat yang diperoleh dari pertanyaan sebelumnya, sehingga hasilnya ini 0,5412.